Shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu, doa saya kiranya kita semua terus dalam keadaan baik. Kita terus semakin menggenapi rencana dan panggilan Tuhan ketika kita ada di dunia ini. Kita tidak bisa hidup selamanya di dunia, tetapi kita ada di dunia dengan maksud dan tujuan untuk mengerjakan tugas pekerjaan yang telah diciptakan Allah sebelumnya. Jauh sebelum kita ada, jauh sebelum dunia ini ada, di dalam kekekalan Allah telah merencanakan kita ada di dunia satu hari dengan sebuah maksud tujuan yang datang dari Tuhan. Karena itu hidup kita bukan tentang kita, tetapi tentang Tuhan yang merencanakannya. Penting sekali kita belajar firman Tuhan, dan apa yang sedang kita pelajari tentang kebenaran dalam prinsip sikap menerima teguran dan membangun kebenaran tentang teguran-teguran, nasihat atau disiplin dalam kehidupan orang percaya perlu kita pahami dengan benar lewat kebenaran firman Tuhan. Saya sepanjang 37 tahun melayani Tuhan, saya melihat ketika ada orang-orang mau ditegur, mau dididik, mau diarahkan, maka ujungnya adalah kehidupan dan kesuksesan. Tetapi ada orang-orang yang tidak mau dinasehati. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya melihat kehidupan orang itu tidak mengalami kemajuan, baik itu secara rohani maupun secara jasmani. Karena itu kita akan kembali belajar bagaimana sikap kita dan bagaimana cara kita menegur. Ini juga penting. Kita kembali mengulang baca dari Matius 18 ayat 15-17. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat, kepada orang yang lebih banyak lagi. Bukan 2-3 orang, tapi kepada orang yang lebih banyak. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Dari apa yang kita baca, saya melihat bahwa tujuan daripada teguran dan nasihat dengan cara baik 4 mata, 2-3 saksi. Kalau nggak mau juga, Bapak Ibu, diberitahu kepada banyak jemaat, kepada seluruh komunitas tentang orang ini yang tidak mau ditegur, sikapnya. Tapi perhatikan baik-baik ujung atau maksud daripada semuanya ini. Cara-cara yang dibuat ini adalah tujuannya untuk orang ini datang kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Karena akibat dosa, akibat pelanggaran akan membawa kerusakan demi kerusakan kepada kehidupan orang itu. Karena Tuhan tetap berharap pertobatan kita lewat nasihat dan teguran. Seperti anak bungsu, kita lihat sudah hancur hidupnya. Tuhan ingin mendapatkan setiap kita untuk berada dalam jalan-jalannya. Karena itu sikap kita dan cara kita dalam membangun nasihat dan disiplin ini. Kalau 4 mata nggak bisa, kita panggil 2-3 saksi. Kalau nggak bisa juga, orang ini masih berkeras bahwa memang betul dia salah, tapi dia masih mengelak, tidak bertanggung jawab, tidak mau mengikuti jalan Tuhan, ini perlu diberitahu, perlu diumumkan. Seperti yang Paulus katakan kepada gereja ya yang ada di Tesalonika, dengan cara-cara yang pantas, tentunya cara-cara yang baik. Dalam 2 Tesalonika 3:15, tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Lalu dikatakan di sini di dalam 1 Timotius 5:20, mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang. Ini kita lihat, ini yang sudah lebih banyak lagi diberitahu. Tegurannya ini kepada bukan hanya 2-3 saksi, tetapi kepada banyak orang, di depan semua orang. Tujuannya apa? Agar yang lain pun takut. Artinya bukan hanya orang itu, tetapi yang lain akhirnya bisa belajar, tidak terjerumus di dalam pelanggaran. Jadi kita lihat bahwa kita perlu menyatakan, tetapi dengan sikap yang benar. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Pertanyaannya, ketika orang ini juga akhirnya tidak mau. Ayat ini berkata, ketika orang tidak mau bertobat, kita udah lepas tanggung jawab. Yeskel berkata, kalau ada orang benar bersalah, kita tidak menegur, tidak menasehati, kita bersalah di hadapan Tuhan. Jadi darahnya dituntut sama kita, kata kitab Yeskel. Tetapi kalau ada orang berdosa, orang salah, orang benar, saudaraku salah, kita nasihati juga, dia nggak mau, kita lepas dari tanggung jawab kita sebagai anggota tubuh Kristus. Kita tidak bertanggung jawab lagi atas hidup dia. Bolehkah orang bercerai? Tidak boleh. Tapi ketika orang mau bercerai juga dan kita sudah nasihati, nggak mau juga, yang penting kita sudah nyatakan
Kalau dia nggak bertobat juga, terserah dia Bapak Ibu, dia akan berurusan dengan Tuhan. Makanya Alkitab mengajarkan, anggaplah seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Anggaplah seperti pemungut cukai. Pertanyaannya, kalau dia bertobat, kita harus terima kembali. Kita tetap tidak boleh memusuhi, seperti yang Alkitab katakan. Nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi betul ya yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada gereja di Galatia, bahwa sikap kita harus tetap berjaga-jaga. Walaupun kita di posisi yang benar, ketika kita nasihati dan orang itu nggak mau, jangan terpancing dengan emosinya. Kita nggak perlu marah. Kita terus menggunakan prinsip-prinsip Alkitab. 1 Timotius 5 ayat 1. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapak. Kita perlakukan kalau dia tua, dia seorang pria, anggap dia seperti kayak bapak kita. Bapak kita juga bisa kita nasihati, kita kasih masukan, tapi dengan cara sikap yang benar. Ya, jangan seperti kayak waktu Nuh didapati telanjang. Sem dan Yafet ketika tahu dia tutupin, beda dengan Ham. Wah, malah diberitahu semua. Apa yang terjadi? Ham dapat kutuk. Jadi perlakukan kalau dia lebih tua dari kita, tegur dia sebagai seorang bapak. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu. Di sini Bapak Ibu kita belajar sungguh-sungguh ya, membangun, menghidupi prinsip tentang teguran ya, disiplin. Karena kasih itu anak yang kukasihi, kata Tuhan kepada gereja di Laodikia. Anak yang kukasihi kutegur dan kuhajar. Jadi teguran, disiplin itu adalah bagian, itu adalah kasih Allah yang sebenarnya. Jadi Allah tidak mungkin membiarkan kita terjerumus. Dia harus peringatkan kita, dia harus nasihati kita. Kiranya apa yang sedang kita pelajari, Bapak Ibu bisa dapat gambaran, kita membangun kebenaran tentang teguran, tentang nasihat, dan kita dengan sikap yang benar ya. Dan kalau dia tidak mau, itu tanggung jawab dia juga pada akhirnya. Kita anggap dia seperti orang yang tidak bertobat, tidak percaya. Tapi kita sudah nasihati, kita lepas tanggung jawab kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.